Video viral gaya hedonisme berdurasi 28 detik menampilkan seorang polwan ini diunggah salah satu akun bernama @penjabat_curang di aplikasi TikTok. Dalam postingan itu nampak sejumlah foto saat sosok diduga AKP Agnis Juwita Manurung menggunakan sejumlah barang mewah saat berfoto di hadapan kamera. Dalam video tersebut memperlihatkan Kasat Lantas Polres Malang, AKP Agnis kerap bergaya dengan tas mahal hingga sepeda balap berharga puluhan juta rupiah yang tak sebanding dengan gaji yang ia terima sebagai aparat penegak hukum hingga menuai beragam komentar warganet. Kini akibat unggahan tersebut, Kasat Lantas Polres Malang itu menjalani berbagai pemeriksaan di internal kepolisian. Seperti yang diungkapkan Kapolres Malang, AKBP Putu Holis Aryana, pihaknya telah melakukan upaya pemeriksaan dan klarifikasi terhadap AKP Agnis melalui si Propam Polres Malang dan kini tengah dilakukan pemeriksaan di Bid Propam Polda Jatim. Kami langsung melakukan langkah seperti langkah klarifikasi kepada Bu Agnis yang bersangkutan menjelaskan bahwa ada ketidaksamaan, ketidakcocokan atau perbedaan antara merek dengan narasi yang ditampilkan. Kemudian yang bersangkutan juga bisa menjelaskan asal barang tersebut, ada yang dari orang tua dan pinjaman dari rekan. Kemudian juga ada perbedaan merek yang dari yang disebutkan dengan yang dimiliki oleh AKP Agnis. Polres Malang juga telah mengeluarkan teguran kepada AKP Agnis untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Hal ini sesuai instruksi Kapolri terkait larangan hidup mewah bagi anggota Polri. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Mirsa, untuk membahasnya kami sudah bergabung bersama dengan Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari ISES. Assalamualaikum, selamat petang, Pak Bambang. Pak Bambang, selamat petang, Bang. Ya, suaranya belum terdengar jelas, Pak Bambang. Selamat petang, Bung Abraham. Iya, oke. Sudah terdengar dengan jelas sekarang. Pak Bambang, kami ingin tahu sebetulnya, Pak, kalau Anda nilai apa yang kami putarkan barusan dan yang menjadi perbincangan warganet, apakah itu dirasa biasa-biasa saja atau kita yang keterlaluan untuk dalam tanda kutip menganggapnya sebagai satu isu yang memang harus menjadi penting dalam perbincangan karena ini adalah anggota polisi yang kaitannya dia punya etika dan lain sebagainya di sana. Saya melihatnya begini, himbauan terkait dengan gaya hidup larangan menggunakan gaya hidup mewah itu sudah sering kali disampaikan oleh Kapolri, mulai dari Kapolri Pak Tito, Pak Idam Aziz, dan berpuluh-puluh Kapolri yang sejak dulu juga menyampaikan untuk menghimbau pada anggotanya untuk tidak bergaya hidup mewah. Dan gaya hidup mewah atau hedon ini sebenarnya kalau saya melihat secara pribadi adalah hak masing-masing. Yang terpenting itu adalah dari mana biaya hidup mewah itu yang harus diperhatikan. Gitu. Kalau hanya sekedar larangan-larangan saja, sementara tidak ada kebijakan yang lebih substansial terkait dari mana untuk biaya hidup mewah itu diperoleh, tentunya itu akan menjadi persoalan dan itu yang lebih penting. Karena melihat gaya hidup mewah itu kan bisa diperoleh dari warisan, kemudian dari usaha lain, seperti itu. Makanya itu yang lebih substansial yang harus dilakukan oleh Polri. Itu Bung Abraham. Iya, apakah memang ini kaitannya dengan momentum ya? Semua pejabat saat ini sedang dalam sorotan bagaimana mereka berpakaian, bergaya hidup, dan di media sosial mereka langsung bisa dinilai oleh masyarakat. Apa memang dalam momentum seperti ini juga berkaitan dengan larangan dari Kapolri, dalam surat Kapolri, ini memastikan semuanya harus taat. Artinya oknum bisa kena sanksi. Ya, kalau sanksi sepertinya tidak ada sanksi yang mengikat ya. Ini karena ini hanya sekedar himbauan. Lihat ada klarifikasi dari Kapolres terkait dari mana kemewahan itu berasal. Tentunya jawaban yang
yang disampaikan tentunya akan normatif dari warisan orang tua, dari pinjaman dari teman seperti itu. Itu Pak Bambang? Pak Bambang? Iya, kami mohon maaf pemirsa, nampaknya ada gangguan komunikasi kami dengan Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian, yang mana kami sedang membicarakan terkait dengan gaya hidup mewah ataupun hidup hedon dari personil kepolisian, tepatnya Kasat Lantas Polres Malang. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam rapat dengar pendapat di DPR hari ini. Dalam rapat dengar pendapat berhubungan dengan temuan PPATK mengenai transaksi dugaan tindak pidana pencucian uang kepabeanan, cukai dan perpajakan senilai 349 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan dengan tegas telah memanggil 47 pegawai di Kementerian Keuangan termasuk telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai yang viral akibat gaya hidup mewah. 17 Maret sampai tanggal 17 Maret yang lalu kami sudah memanggil 47 pegawai yang kita identifikasi, 42 hadir fisik, 5 sakit, dan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin sudah kita lakukan. Ini termasuk kepada saudara RAT dan kepada 2 Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang viral. Kami juga terus memperbaiki dan meminta kepada seluruh jajaran, terutama ini yang sudah dilakukan klarifikasi, untuk memperbaiki laporan harta kekayaan sehingga mereka bisa terus akurasinya bisa di. Presiden Jokowi memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Istana Senin pagi. Diduga Ivan dipanggil terkait laporan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Sambil menenteng sebuah map dan didampingi oleh beberapa orang, Ivan Yustiavandana keluar dari Istana Kepresidenan Jakarta. Ia tidak memberikan komentar apapun terkait agenda pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo. Tanpa berkata sepatah kata pun kepada awak media, Ivan memilih langsung masuk ke ring 1 istana. Meski tidak diketahui agenda pertemuannya di istana, namun diduga Presiden memanggil Ivan terkait laporan transaksi janggal 349 triliun rupiah yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami pimpinan KPK periode 2015-2019, Saud Situmorang. Selamat petang, Pak Saud. Selamat petang, ya. Abraham. Oke, Pak Saud, kita bisa senyum-senyum saja hari ini untuk mencermati urusan 349 triliun rupiah. Apakah itu artinya ini masih sifatnya sumir maka kita bisa senyum, atau kita harus mengeringkan dahi lebih serius lagi karena jangan-jangan ini memang suatu hal yang harus dikupas tuntas, benar adanya? Ya, kita belum masuk ke detail-detail pajak loh ya. Kita belum masuk ke detail-detail cukai ya. Jadi kalau disebutkan 300 itu, saya sependapat dengan beberapa analisis itu sebenarnya masih sangat jauh dari kalau lihat perilaku kita. Kayaknya itu masih kecil sebenarnya itu. Kalau mau detail itu bisa 3, 4, 5, 10 kali lipat dari itu sebenarnya. Kita tidak bertanggung jawab itu di dalam pengelolaan. Tunggu dulu Pak Saud, Anda menilai 349 triliun itu masih angka yang kecil. Bahkan Anda menduga masih kecil. Bisa 10 kali lipatnya. Bisa. Karena itu banyak detail-detail kita belum bisa masuk ya. Oke. Pajak itu kan ada lebih dari 9 jenis pajak itu. Ada 9 jenis pajak, terus yang lain-lain. Itu ya makanya saya kecewa banget kalau hari ini di DPR juga kayaknya Sri Mulyani kayak pikir dia turun aja dulu ya. Turun dulu terus kemudian biar dikasih ke orang lain dulu untuk menata deh. Kayaknya dia nggak bisa itu. Kalau 10 kali triliun, mohon maaf, 10 kali 349 triliun, 3.490 triliun, ada transaksi. Ya kan saya di beberapa kesempatan saya sudah bilang, kalau kita benar menata ini kita nggak perlu utang luar negeri kok. Kita APBN kita bisa surplus lebih surplus.
Oke, kalau Anda lihat sebetulnya di bagian mana hal-hal yang kaitannya dengan pembenaran argumentasi itu bisa dibuktikan, Pak Saud? Ya coba aja suruh dalamin yang namanya transfer pricing di perusahaan-perusahaan seperti apa sekarang. Ya kan, itu aja itu gede banget itu gede banget. Dan itu semuanya kan main matanya sama petugas-petugas tax officer ini gitu. Jadi sekali lagi saya pikir ini di DPR juga kelihatan tadi sangat normatif ya, walaupun beberapa sedikit agak high temper ya, beberapa anggota DPR agak high temper, tapi itu masih retorika umum yang saya anggap tidak menyelesaikan persoalan angka 300 yang lebih disebut Mahfud. Tapi kalau saya bilang bisa lebih 10 kali lebih dari itu common sense saya bisa salah, itu analisis bisa salah. Tapi kalau kita mau detail, sangat banyak dan sangat besar. Oke, Pak Saud, masakan urusan 349 triliun atau Anda sebutkan lebih dari 10 kali lipatnya bisa terjadi angkanya, ini tidak dicium oleh KPK? Ya, sekali lagi kalau pembinaan dari perspektif pencegahan kan sudah berulang-ulang. Saya malah pernah mendudukkan di panggung depannya, itu mendudukkan Kapolri, Pangap, PPATK, Kejaksaan Agung, Dirjen Bea Cukai, siapa lagi gitu. Saya dudukkan, saya dudukkan, ini loh persoalannya gitu. Itu waktu tahun 2017 ya. Supaya dibenahin, saya bilang itu. Itu ada Sri Mulyani juga di situ. Coba dilihat di media banyak tuh dokumennya 2017. Itu panggung depannya. Pada bagian lain panggung belakangnya kita masuk ke detail-detail untuk bagaimana menata tapping box segala macam, sehingga kalau Anda makan di restoran Padang dalam tempo sekian menit dipotong sekian persen masuk ke dinas pendapatan dan seterusnya. Tapi detail-detail itu nggak jalan kok. Saya kan pernah bongkar kontainer di Tanjung Priok. Dia bilang isinya koci Inggris, tapi isinya ternyata sepeda motor BMW 1200 cc, sekitar ada lebih 7 sampai berapa jenis gitu. Itu perilaku-perilaku itu masih belum berubah. Perilaku itu masih belum berubah sampai sekarang juga? Ya, belum berubah. Kan ini terbukti kan, kalau enggak kenapa orang bisa dapat duit begitu banyak dengan gaji yang seminim itu? Iya, apalagi berangkat dari kasus seorang eselon 3. Dia punya harta kekayaan melimpah, safe deposit box-nya, kemudian properti tanah dan lain sebagainya. Ini juga tidak masuk di akal dan nalar kita sebetulnya. Apakah memang, balik lagi saya masuk ke pertanyaan, angka penggelapan, kejanggalan itu dilakukan secara berjamaah, Pak Saud? Ya kan kemarin salah satu deputinya sudah mengatakan, makanya saya bilang harus segera. Salah satu deputi di KPK itu bilang kan mereka tuh berkelompok, ada geng. Kalau geng itu kan dalam bahasa pidananya itu kan pasal 55, peran serta, bersama-sama. Jadi RAT ini cepat dikejar, kemudian yang bersama-sama dengan dia harus juga dikejar. Karena ada istilah geng di situ. Ya, itu istilah geng kan nggak datang begitu saja. Ini lagi-lagi kita bicara pencegahan, tapi otaknya harus penindakan. Jadi sekali lagi, ini banyak detail-detail. Kalau saya lihat di Ibu Sri Mulyani, saya pikir dia istirahat dulu ya, biar dia bebas dari konflik of interest gitu ya. Untuk kemudian dan jangan lupa ini negara kita ini bukan milik rejim yang sedang memerintah sekarang, karena utang ini nanti akan diwariskan kepada pemerintahan yang akan datang. Jadi harus dibenerin dengan apa ini? Dengan sustain untuk kemudian berintegriti dan kemudian jangan memakai lagi retorika umum yang kita lihat tadi jawabannya di DPR juga begitu, kesimpulannya juga sangat normatif ya. Padahal debatnya agak lumayan, beberapa aja ada anggota DPR saya lihat DPR yang high temper, yang mengkritisi juga gitu. Tapi cara jawabnya semua kayak bisa dijawab, kayak nggak ada masalah. Jadi masih bicara panggung depan semua. Oke, Pak Saud, kalau kita lihat orang nomor 1 di PPATK bertemu dan dipanggil tepatnya oleh orang nomor 1 di Republik ini, Pak Jokowi. Ini tentu nggak bisa dilepaskan dari momentum dan percakapan publik yang sedang berlangsung di Republik ini. Bagaimana Anda melihat momentum pertemuan ini? Kira-kira sinyal apa yang Anda tangkap dari pertemuan ini? Iya, laporan PPATK itu by name by address jelas. Nggak pernah dia nggak jelas. Kalau ada transaksi di luar profilnya, misalnya Mr. X, ada ini sama istrinya juga, umpamanya begitu, itu jelas. By name by address jelas. Jadi kalau umpamanya itu dipanggil, tentu ini menjadi high profile lagi dan hopefully tidak ada konflik of interest.
Oleh sebab itu untuk tidak konflik of interest ada banyak solusi yang bisa dikerjakan. Ya, diantaranya ya menterinya udah selesai dulu, Anda minggir dulu, serahkan kepada yang lain. Ya, kalau memang presidennya paham ya gitu ya. Karena sekali lagi ini persoalan ini besar sekali ya, karena negeri kita ini angkanya besar. Saya katakan kita nggak perlu utang sebenarnya kalau ditata dengan benar. Kita belum detail masuk ke transfer pricing. Jadi kalau pertanyaan Abraham tadi ada apa, kita anggap aja itu menjadi sebuah pertanggungjawaban, tapi kita lihat what next-nya. Selalunya karena kalau panggil-panggil begitu kan what next-nya nggak ada kan. Hanya untuk kemudian untuk kelihatan meredam-meredam aja gitu. Tapi what next-nya nggak jelas. Sebenarnya perilaku terus tidak berubah gitu. Dan selalu ngomongnya beda pagi, beda besok, beda apa, ya selalu retorika, gimmick-gimmick. Dan itu kan pikir, oke lah di politik Anda boleh gimmick-gimmick, tapi ini keuangan negara Anda nggak boleh gimmick. Anda harus pasti, Anda harus tegas. Apalagi kalau kita bicara pencucian uang. Apalagi kalau kita bicara korupsi. Gitu Abraham. Jadi kita tunggu aja apa what next-nya itu pertemuan. Tentu. Dan yang menjadi menarik ketika ini semua ditarik ke politik dengan Pak Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga ada terlibat dalam percakapannya. Riuh rendah dengan DPR. Bagaimana Anda menilainya? Ya itu lagi, kembali lagi. Kita kalau Anda bicara, ini bicara angka. Angka itu nggak pernah misled, nggak pernah hilang, nggak pernah ini, gampang ditelusurin. Makanya dia bilang kalau mau tindak pidana juga telusurin uangnya, itu akan lebih gampang ketemu orangnya. Angka itu gampang, angka itu nggak pernah nggak bisa dimistik angka itu. Angka itu jelas, kecuali kalau Anda ada akuntansi Anda tidak benar, ya. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya angka ya urusan angka, bukan urusan politik. Ini urusan angka, ini urusan uang, ya. Ini urusannya adalah akuntansi. Oke, Anda boleh ke manajemen, tapi manajemen itu yang disebutnya tune at the top. Tune at the top-nya jelas. Tune at the top-nya itu apa? Lakukan ini, hentikan ini, lanjutkan ini, berhentikan si ini. Ya kan? Data PPATK itu data matang, itu jelas. Ya kan? Bahkan beberapa orang berani bilang itu 99%. Oke lah kalau saya berani bilang setengah matang, karena itu berada di cross check lagi gitu. Jadi kalau tadi Ibu Sri Mulyani bilang ada laporan dari tahun 2009, memang PPATK selalu begitu. Kalau dia bikin laporan, tidak ada follow up-nya, dia akan ngirim surat rekapitulasi. Surat kami tanggal sekian, surat kami tanggal sekian, surat kami tanggal sekian. Jadi bukan dibenarin oleh seolah-olah Sri Mulyani tidak menerima angka-angkanya gitu. Yang dia terima memang rekap. Rekap itu menjelaskan rekap surat nomor sekian itu tentang si X. Si X ada transaksi yang suspicious sekian dari sekian gitu. Jadi surat itu menunjukkan sorotan masyarakat terhadap kehidupan pejabat-pejabat kita. Untuk itu saya minta agar jajaran pemerintah menyambut bulan puasa tahun ini dengan semangat kesederhanaan, tidak berlebihan, dan anggaran yang biasanya dipakai untuk buka puasa bersama, kita alihkan, kita isi untuk kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita bantu mereka yang lebih membutuhkan, pemberian santunan untuk fakir miskin, pemberian santunan untuk yatim piatu, serta masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Termasuk juga bisa dipakai untuk mengadakan pasar murah bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia keterangan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan larangan untuk berbuka puasa bagi pejabat dan juga aparatur sipil negara. Apakah kita masih tergabung dengan Saud Situmorang? Pak Saud? Pak Saud, baru ya. Pak, mohon maaf, tadi kami potong karena ada tiba-tiba keterangan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini juga menarik karena ini kaitannya dengan kesederhanaan di bulan Ramadan, agar kemudian setiap pejabat menjaga sikapnya. Intinya tidak boleh hedon, intinya tidak boleh bergaya hidup mewah lah. Poinnya akan ke sana, ya terlepas dari bahwa memang tidak diperbolehkan untuk buka puasa bersama. Anda menilainya seperti apa? Ya, melaksanakan kewajiban ibadah itu orang punya cara masing-masing.
ya kan? Itu kan apakah itu kolektif atau sendirian atau dan seterusnya. Yang paling penting kan kaitannya adalah kita harus bisa apa yang kita lakukan itu memang hasil yang kita peroleh sendiri gitu. Jadi soal hidup sederhana itu bisa jadi itu dilakukan bagi orang yang high profile person di tengah Indonesia yang masih seperti sekarang ini. Ya kan, artinya untuk penyelenggara negara. Yang saya khawatirkan jadi orang yang memang hasilnya halal, katakanlah dia punya mobil Rubicon, tukang servisnya itu dari Jawa Tengah dan masuk ke dalam lagi perkampungan tukang servis mobil itu. Jadi memandangnya jangan salah gitu. Penyelenggara negara, penegak hukum dengan swasta itu sesuatu yang berbeda. Saya khawatir himbauan-himbauan itu justru juga akhirnya menjadi adanya gap di antara kita. Harus hati-hati kalau bicara lifestyle. Lifestyle itu adalah sesuatu yang sebenarnya ketika pidana, lifestyle is lifestyle. Ini yang kita harus hati-hati. Harapannya jangan sampai urusan lifestyle itu ada kaitannya dengan 349 triliun. Sekali lagi terima kasih. Yes, that's it. Terima kasih Pak Saud Situmorang selalu memberikan kami komentarnya terkait dengan apa yang terjadi dalam percakapan publik saat ini. Terima kasih Pak Saud. Pemirsa, mantan kasih Mario Dandi Satrio, Anastasia Prete Amanda alias APA telah selesai menjalani pemeriksaan terkait laporannya terhadap Mario Dandi Satrio mengenai pencemaran nama baik dan fitnah sebagai pembisik dalam perkara penganiayaan David Ozora. Amanda mendatangi gedung Direktorat Kriminal Umum Dirkrimum Polda Metro Jaya bersama ibu dan kuasa hukumnya, Enita Edia Laksmita, dengan membawa map dan dokumen berwarna biru. Amanda mengaku dicecar 13 pertanyaan oleh penyidik dari sekitar pukul 10:50 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13.30 WIB waktu Indonesia Barat Senin siang. Diketahui laporan Amanda terdaftar dengan nomor LP 1376/3 SPKT Polda Metro Jaya. Dalam laporan tersebut Amanda melaporkan Mario Dandi dan pacarnya AG atas dugaan pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik. Mulai dari media tanggal 24, tanggal 25, 26, 28, tanggal 2, dan terus kemudian juga siaran baik elektronik maupun media. Kita sampaikan yang memojokkan, yang seolah-olah Mbak Amanda sebagai pembisik, provokator, penghasut itu, plus bukti-bukti itu yang kita sampaikan tadi. Sama keterangan-keterangan yang tidak terimanya itu ya. Tadinya itu. Pemirsa, buntut penolakan timnas Israel tampil di tanah air, FIFA batalkan drawing Piala Dunia U20 2023 di Bali. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.